Shalom, kita akan lanjut ya eksposisinya. Kali ini sebulan penuh kita akan eksposisi selama 5 minggu ini. Kita eksposisi dari Lukas 5. Kita mulai dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 tentang Petrus yang dipanggil Tuhan Yesus sebagai murid. Kita baca ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang banyak menghubungi dia dengan hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolongkan perahunya agak pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan taburkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu kemudian bersama-sama mengisi kedua perahu itu sehingga perahu itu hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus lihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua yang bersama-sama dengan mereka takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah itu mereka menggelar perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Nah, perikop ini kan isinya tentang Simon atau yang nanti disebut Petrus itu disuruh sama Tuhan Yesus untuk ke tengah setelah Tuhan Yesus mengajar. Ke tengahnya untuk apa? Untuk ngambil ikan ya. Nah, kan nggak mungkin kan, itu kan waktu siang-siang tiba-tiba kok malah apa, Simon ini taat dan akhirnya mendapatkan ikan sebanyak itu dan akhirnya dia jadi murid Yesus. Nah, kita bahas poin yang pertama, yaitu Yesus memakai apa yang kita miliki ya. Ya, seperti yang dikatakan ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke dalam tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu di situ." Nah, di situ Tuhan Yesus tahu kalau Yesus punya itu, kalau Petrus punya itu ya. Ya, di sini apa? Yesus tidak langsung meminta Petrus untuk menjadi rasul. Ia terlebih terdahulu memakai perahunya. Nah, seringkali Tuhan memakai apa yang di tangan kita sebelum dipercayakan sesuatu yang lebih besar.
Nah, ini prinsip kerajaan Allahnya pasti dari poin yang pertama ini. Apa yang dipersembahkan pada Tuhan akan dipakai untuk kemuliaannya. Lalu di poin yang kedua yaitu ketaatan mendahului mujizat. Nah, kita baca di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, engkau akan menerbangkan jala. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mulai koyak. Nah, ini artinya apa sih? Nah, Petrus itu adalah seorang nelayan yang profesional. Ia tahu kalau biasanya nangkap ikan tuh malam gitu loh, nggak mungkin siang gitu tuh nangkep ikan. Itu kayak hal yang bodoh lah kalau misal kita tuh nangkep ikan siang-siang. Ya, tapi di sini bahkan Petrus selama bermalam-malam gagal mendapatkan ikan, tapi dia tetap mau taat. Nah, di sini apa sih artinya ketaatan itu tidak selalu masuk akal, karena ketaatan yang sebelahnya adalah mempercayai firman Tuhan daripada pengalaman pribadi kita. Nah, yang ketiga itu mujizat membawa kesadaran akan dosa. Kita baca di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini adalah seorang berdosa. Nah, di sini konteks ini sebenarnya Petrus itu harusnya bangga loh ya. Harusnya bisa membanggakan diri, aku bakal jadi sultan loh. Ikanku dapat banyak, kalau dijual di pelelangan bisa berapa tuh uangnya dapatnya. Nah, tapi malah ini membuat apa? Yang sangat-sangat berbeda jauh dengan reaksi orang Israel waktu di Perjanjian Lama, yaitu adalah bertobat. Dia tahu akan dosa-dosanya. Sedangkan kita bandingkan dengan orang Israel waktu keluar dari Kanaan, mereka melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan dan juga tanda-tanda yang Tuhan lakukan, tapi mereka masih nggak tahu terima kasih. Mereka mengeluh terus, bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Nah, itu gimana ya? Nah, semakin ya seharusnya kalau semakin dekat dengan kekudusan Allah, semakin pula kita akan keberdosaan kita, bukan malah kita tuh semakin malah semakin menyombongkan diri. Nah, malah ini sebenarnya poin yang penting dari poin yang ketiga ini, yaitu orang yang benar-benar bertemu Tuhan biasanya akan jadi rendah hati, bukan jadi sombong. Nah, sekarang poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu panggilan yang lebih besar. Panggilan itu lebih besar daripada berkat. Nah, kita baca ayat yang 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, ia pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Di sini Petrus itu bukan malah bangga ya, kayak tadi sudah dibilang. Petrus gak membanggakan ikannya, malah ini ditinggal loh ya. Nah, ini artinya apa? Karena tangkapan ikan itu hanya sarana, bukan tujuan. Hanya sarana. Petrus ini diutus
untuk menjadi pepenjala manusia, bukan hanya menjadi pepenjala ikan gitu loh ya. Nah, ini yang terpenting artinya yang untuk kita. Tuhan seringkali memberkati kita, terutama dalam kerjaan, bukan karena supaya sibuk dengan berkat itu atau supaya kita kaya, tapi melainkan supaya kita dapat mengikuti panggilannya gitu. Mungkin ini kayak kalau misalnya kita jebak tikus itu ya, kan pasti ada, ya pasti kita kasih makanan dulu kan ya supaya tikusnya itu mau masuk. Nah, mungkin itu Tuhan itu maksudnya kayak gitu ya. Nah, ini berarti bisa disimpulkan kalau dari kisah pemanggilan Tuhan itu selalu memakai apa yang kita punya dulu. Yang kedua, itu kita mendahului mujizat. Kita harus tetap taat, walaupun kita itu sebenarnya itu gak mungkin kejadian ya sebenarnya itu. Yang ketiga, mujizat itu bukan membuat kita terlena, tapi sebenarnya mujizat itu malah sebenarnya dalam mengubah hati kita, menyadarkan kalau kita itu merupakan orang yang berdosa. Dan yang terakhir, panggilan itu lebih besar daripada berkat. Kenapa? Karena Tuhan itu seringkali memberkati kita supaya mengikuti panggilannya, bukan cuma kita untuk kaya ya. Maka itu kita jangan lihat kisah Petrus ini cuma dari banyak-banyaknya, cuma dia tuh langsung mau gitu. Tapi apa sebenarnya? Panggilan itu juga dimulai dari kita tuh bisa tahu kalau kita itu merupakan orang berdosa yang perlu diselamatkan dengan cara apapun. Kayak ini kan cara ngasih berkat ya. See you and God bless you.